Aileen. Panggil Nora, dia coba untuk membuka pintu ruangan Pak Alan tapi ternyata terkunci. Nora hanya mampu mengintip melalui jendela kaca yang tirainya tidak tertutup rapat. Di meja kerja tak ada siapapun, di ujung sofa pun nampak sepi. Jika dilihat-lihat tidak ada Aileen di sini. Ya ampun, anak itu kemana sih? Pergi tidak bilang-bilang, gerutu Nora. Dengan perasaan kesal dan marah dia pun meninggalkan tempat tersebut. Sementara Alan dan Aileen bersembunyi di sudut ruangan, sejajar dengan arah pintu, sehingga Nora tidak bisa melihat keberadaan mereka berdua. Awalnya Alan tak ingin bersembunyi seperti ini, tapi Aileen menariknya dengan kuat. Sampai mereka saling berpelukan di sudut ruangan tersebut. Sepertinya Nora sudah pergi, bisik Aileen. Tunggu sebentar, bisa saja dia kembali lagi, balas Alan, padahal ini hanya akal-akalan saja agar bisa lebih lama memeluk Aileen seperti ini. Pembicaraan mereka beberapa saat lalu membuat Alan merasa bahwa mereka akan segera berpisah, tak akan pernah ada lagi kebersamaan seperti ini. Mungkin suatu saat nanti mereka pun akan seperti orang asing, karena Alan akan menjalani kehidupannya sendiri begitupun dengan Aileen. Alan merasa sudah cukup dia memanfaatkan gadis tersebut, sudah saatnya dia memberi kebebasan pada Aileen. Secara perlahan Alan pun melepaskan pelukannya, sepertinya sudah aman, ucap Alan, tak ada pula suara musik lagi di aula. Sepertinya semua orang sudah benar-benar meninggalkan gedung ini. Bagaimana jika gedungnya dikunci? Kita keluarnya bagaimana? Cemas Aileen. Tenang saja, aku punya kuncinya. Lebih baik kita pulang sekarang, aku takut malam-malam di sini, balas Aileen. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 6 sore, senja makin menggulung bumi. Alan pun mengangguk setuju. Saat mereka turun ke bawah ternyata di sana benar-benar sudah sepi, mereka tak bertemu siapapun sepanjang perjalanan menuju mobil. Tapi ponsel Aileen terus bergetar, panggilan masuk dari Nora, William dan Sheila secara bergilir. Saat Aileen telah duduk di dalam mobil Pak Alan, barulah dia menjawab telepon Nora. Astaga Aileen, kamu kemana saja? Apa masih di prodi? Tanya Nora dengan cemas. Jika iya aku akan kembali sekarang, aku dan Sheila baru saja keluar kampus. Kata Nora lagi. Maaf Nor, aku tadi pulang duluan, tiba-tiba anak buah dadiku datang menjemput. Aku tidak sempat mengabari kamu. Astaga Aileen. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kamu membuat semua orang cemas. Kami khawatir kamu diculik hantu prodi. Kesal Nora, dia sampai teriak-teriak saat mengucapkan hal tersebut. Untunglah kali ini yang mengemudi bukan Nora, melainkan Sheila. Jadi dia bisa fokus untuk memarahi Aileen. Maafkan aku ya. Ya sudah. Aku matikan teleponnya. Kesal Nora, detik itu juga dia pun memutuskan sambungan telepon mereka. Dan setelah Aileen selesai dengan teleponnya barulah Alan mengemudikan mobil untuk pergi dari sana, keluar dari area kampus dan masuk ke jalan raya. Lampu-lampu jalanan mulai menyala seiring dengan dunia yang makin menggelap. Di lampu merah Alan akhirnya kembali bicara tentang Mama Berta. Maafkan aku Aileen, aku melibatkanmu terlalu banyak dalam masalahku, kata Alan. Jangan minta maaf, aku tidak suka mendengarnya. Lagi pula salahku juga asal bersumpah. Aku tidak menyangka Mama Berta akan menemuimu di belakangku. Itu artinya dia tidak akan main-main, kata Alan. Aileen hanya mengangguk untuk hal ini. Mama Berta hanya memberi waktu 1 bulan, jika setelah itu aku tidak memutuskanmu bagaimana? Tanya Alan, berat sekali untuk langsung bicara kata putus. Alan selalu ingin tahu dari sudut pandang Aileen, mencari celah apakah hubungan mereka masih bisa dipertahankan. Memangnya aku bisa mengambil keputusan? Jika aku ingin putus apa Bapak akan mengabulkannya? Balas Aileen, si gadis tarik ulur. Mendengar kata itu ada sedikit perasaan lega, tapi juga khawatir akan membuat Aileen terluka. Sebab setelah 1 bulan ini dia tak tahu apa yang akan dilakukan oleh Mama Berta. Dan belum sempat Alan menjawab, Aileen kembali bicara.
Aku hanya merasa tidak enak hati dengan keluarga Bapak, terutama Oma Hazel dan Tante Berta. Entahlah aku pusing, balas Aileen lagi. Sumpah, jika dipikirkan dia benar-benar pusing. Masalah ini terlalu kompleks untuknya yang baru mengenal cinta. Baru saja mau bicara lampu rambu lalu lintas sudah berubah jadi hijau, Alan lantas menjets pembicaraan mereka dan fokus mengemudi lebih dulu. Sepanjang perjalanan ini mereka berdua akhirnya lebih banyak diam. Baik Alan ataupun Aileen seperti sibuk dengan pikirannya masing-masing. Coba mencari solusi dari semua masalah, coba membaca apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh hati mereka. Karena bicara putus tidak bisa, maka Alan sudah bertekad untuk tetap mempertahankan Aileen di sampingnya. Sepertinya ucapannya beberapa waktu lalu, bahwa Mama Berta pun tak akan mampu membuatnya dan Aileen putus. Kini mobil telah berhenti di halaman rumah Aileen. Namun pintu belum Alan buka, dia masih menahan Aileen untuk bicara, lagi pula saat ini masih jam 7:30. Sementara Aileen diwajibkan pulang di jam 9 malam. Mereka masih memiliki banyak waktu untuk bicara. Dengarkan keputusanku, kata Alan. Aileen tak memberi tanggapan apapun, hanya menunggu apa yang akan diucapkan oleh sang dosen selanjutnya. Aku tidak akan memaksamu untuk menikah sekarang Aileen, jadi jangan takut, karena aku pun belum menginginkan pernikahan, ucap Alan. Dan tentang hubungan kita, aku tidak akan memutuskanmu meskipun Mama Berta menentang. Kenapa? Apa Bapak menyukai aku? Tanya Aileen, selalu ini yang dia tanyakan. Aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa melepasmu, balas Alan. Secara perlahan dia mengikis jarak, menjangkau bibir Aileen dan diciumnya dengan lembut. Anehnya Aileen tidak menghindar, dia justru memejamkan mata. Untuk pertama kalinya Aileen bertindak sesuai keinginan hati, yaitu menerima sentuhan ini. Saat keduanya saling melumat bibir, Nathan di atas balkon sana menatap mobil tersebut dengan intens. Malam ini hawanya panas sekali dan dia memutuskan untuk keluar ke balkon. Nathan memang tak bisa melihat apa yang terjadi di dalam sana karena kacanya hitam. Tapi Nathan sangat mengenal mobil tersebut. Itu mobil Alan, apa dia kembali mengantar Aileen? Tapi kenapa Aileen lama sekali keluarnya? Alan tahu bahwa dia telah menaruh rasa pada Aileen, bahkan ketergantungan pada keberadaan gadis ini di sisinya. Dia tak bisa Aileen pergi jauh, karena akan langsung merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi untuk menyatakan hubungan secara resmi Alan pun begitu berat untuk mengungkapkannya. Karena sejak dulu hingga sekarang prinsipnya tetap sama belum ingin terikat dengan siapapun. Tentang menikah dia tak akan tertarik sedikit pun, tapi jika jadi kekasih masih bisa dia pertimbangkan. Di dalam mobil sepi tersebut hanya terdengar suara dekapan dari ciuman keduanya. Sesekali Aileen melenguh merasakan darah yang mengalir lebih deras. Gadis ini juga memiliki pemikiran yang sama, dia sangat takut untuk memperjelas hubungannya dengan sang dosen. Karena jujur saja Aileen belum mau menikah. Tapi untuk mengakhiri hubungan ini pun Aileen merasa berat sekali, hanya membayangkannya saja hatinya sudah terasa hampa. Nafas Aileen terengah saat ciuman itu berakhir. Bukan hanya gugup yang dia rasakan saat ini, tapi juga malu. Karena meski dengan gerakan kaku, kali ini Aileen membalas ciuman sang dosen. Kita ikuti ucapan Oma Hazel, untuk menjalani hubungan ini sebagaimana mestinya. Ya, tanya Alan, nafasnya terdengar berat sekali. Sangat seksi ketika mendera telinga Aileen. Gadis ini sudah tak mampu bicara apa-apa, dia hanya mengangguk kecil. Mendadak berubah jadi putri yang sangat penurut. Aileen mana berani menatap kedua mata sang dosen yang nampak sendu, sejak ciuman itu putus Aileen terus menurunkan pandangannya. Menatap apapun asal jangan kedua mata Pak Alan. Turunlah, nanti aku akan kirim pesan, ucap Alan, mereka memang biasa saling kirim pesan sebelum tidur. Sebelum Aileen benar-benar pergi, Alan kembali mencium kening Aileen sekilas. Kap, banyak sekali ciumannya, celetuk Aileen. Dan Alan langsung membuat mulut itu diam dengan mengecup bibirnya. Kap, Pak, rengek Aileen, dia sangat malu.
Dengan membawa kedua pipinya yang bersemu merah akhirnya Aileen turun dari mobil tersebut. Alan ikut turun juga, benar-benar ingin mengantarkan sang kekasih pulang sampai akhir. Ih bapak, jangan turun. Masuk lagi sama. Tita Aileen, masih saja takut jika ada salah satu anggota keluarganya yang melihat kebersamaan mereka. Ini sudah malam Aileen, tidak akan ada yang melihat, balas Alan. Tetap saja harus hati-hati, sana masuk. Aku akan langsung pergi. Sini dulu. Apa lagi? Balas Aileen, meski suaranya terdengar protes tapi dia menuruti perintah sang dosen. Kedua kakinya yang hendak berlari masuk ke dalam rumah jadi urung, kini justru mendekati sang dosen hingga berdiri tepat di hadapan Alan. Tanpa ada kata Alan langsung menarik pinggang Aileen dan dipeluknya dengan erat. Ternyata benar kata Nora, ucap Aileen, dia memang tidak membalas pelukan tersebut, tapi juga tidak menolak pelukan ini, bahkan menyadarkan kepalanya dengan nyaman di dada bidang Pak Alan. Memangnya apa kata Nora? Pria dewasa itu mesum, suka melakukan sentuhan intim. Kalian membahas tentang hal ini. Memangnya siapa yang kalian bicarakan? Tidak ada, hanya obrolan asal, tapi kata Nora seperti itu. Aku tidak ingin munafik, kata Nora ada benarnya juga. Apa hal itu membuatmu takut? Sedikit. Apa yang kamu takutkan? Aku melakukan lebih dari sekedar ciuman. Aileen mengangguk. Karena itu jangan menggodaku. Kenapa kesannya aku yang salah? Kesal Aileen, dia bahkan memukul punggung sang dosen, sementara Alan malah terkekeh. Lalu perlahan melepaskan pelukannya sendiri. Masuklah, kata Alan kemudian. Bapak hati-hati pulangnya. Jangan ham-hem, jawab ia, balas Aileen yang sudah berjalan mundur menjauhi sang dosen. Iya Aileen. Tapi bukan itu yang mau aku dengar, tuntut gadis itu, dia terus mundur dan menciptakan jarak, tapi juga terus saling menatap dan bicara. Jalan yang benar, nanti kamu jatuh, kata Alan. Bukan itu yang mau aku dengar, balas Aileen lagi. Selamat malam sayang, jawab Alan. Aileen yang merasa geli langsung tertawa terbahak-bahak, setelahnya dia benar-benar berlari dan masuk ke dalam rumah. Brak. Suara pintu yang tertutup dengan keras. Alan hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah gadisnya tersebut, dengan bibir tersenyum lebar dia pun meninggalkan rumah tersebut. Nathan di atas balkon sana langsung tercengang melihat semua pemandangan ini. Dua matanya masih mampu melihat dengan jelas meski dengan pencahayaan yang minim. Di bawah sana Alan dan Aileen saling memeluk erat, lalu bertukar tawa. Astaga, gumam Nathan, sampai tak mampu bicara apapun. Jadi mereka memiliki hubungan. Kenapa Alan tidak pernah mengatakan apapun? Apa dia ingin mempermainkan Aileen? Pikiran Nathan mulai kemana-mana dan langsung menilai buruk pada sang sahabat. Jika Alan meminta izin secara terang-terangan dia pasti akan memberikan restu, tapi jika kucing-kucingan seperti ini Nathan akan marah dan mempertahankan kejelasan. Nathan tidak akan membiarkan siapapun menyakiti sang adik, bahkan jika orang itu adalah Alan dia akan tetap membuat perhitungan. Setelah melihat Alan dan Aileen berpisah Nathan pun segera masuk ke dalam rumah. Aileen yang baru masuk ke dalam rumah langsung bersenandung saking bahagianya. Karena tidak melihat siapapun di ruang tengah jadi dia naik ke lantai 2. Cukup heran ketika melihat sang kakak berdiri di depan kamarnya. Kak Nathan, ada apa? Tanya Aileen dengan polos, dia memang tidak tahu apa-apa tentang tujuan Nathan menemuinya kali ini. Apa hubunganmu dengan Alan? Jangan bohong Aileen, aku melihat kalian berpelukan di bawah.